Ideal Esos MIP selaku dosen penguji pada sidang skripsi saya pada hari ini, dan juga saya hormati Bu Yan Wastrik Sintawati SIP MSI dan Bapak Bambang Pratoso Esos MIP selaku dosen pembimbing skripsi saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji maupun dosen pembimbing yang telah berkenan untuk hadir dalam sidang skripsi saya. Untuk skripsi saya yaitu yang berjudul Pemanfaatan e-book bagi mahasiswa di Perpustakaan Universitas Surabaya. Untuk daftar isinya mengenai latar belakang, rumusan masalah, alasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan maupun sumber yang ada di PPT. Untuk latar belakangnya yaitu untuk secara umum yaitu perpustakaan menyediakan bahan-bahan pustaka yang berupa barang cetak seperti buku, majalah, peta, surat kabar, karya tulis berupa monograf yang belum diterbitkan, serta bahan mencetakan seperti mikrofis, mikrofilm, dan lain-lain. Untuk secara khususnya pemanfaatan koleksi e-book, keefektifan e-book, kebutuhan e-book, dan sebagainya menjadikan fokus permasalahan dalam layanan e-book yang ada di Perpustakaan Universitas Surabaya, di mana masih belum mengetahui dalam pemanfaatan koleksi e-book itu sendiri yang menjadikan indikator dari keberhasilan pemanfaatan di perpustakaan perguruan tinggi. Yang permasalahan inilah yang menjadikan mahasiswanya belum mengetahui dari seberapa besar tingkat pemanfaatan dari pengguna itu sendiri dalam mengakses e-book dan sejauh mana akan mengetahui dari keberlangsungan layanan e-book itu sendiri. Dengan hal ini menjadikan masalah yang paling utama dalam mengetahui para pengguna dalam memanfaatkan e-book dan juga mengetahui tingkat pemanfaatan dari para pengguna itu sendiri, terutama bagi para mahasiswa. Untuk rumusan masalah, bagaimana pemanfaatan e-book di Perpustakaan Universitas Surabaya dari para pengguna, terutama para mahasiswa. Untuk landasan teorinya yaitu pemanfaatan dari Handoko 2003. Dalam pemanfaatan koleksi dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor internal yaitu meliputi kebutuhan, motif, dan minat, dan juga faktor eksternal meliputi kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan dalam melayani pengguna, dan juga keterbatasan fasilitas dalam mencari kembali. Kemudian selanjutnya yaitu perpustakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yakni tata kelola institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang satu guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pustaka. Yang ketiga yaitu perpustakaan perguruan tinggi. Menurut Suwena, perpustakaan perguruan tinggi yang merupakan bagian dari perguruan tinggi sendiri mempunyai fungsi yang strategis sebagai sumber belajar dan sumber informasi dalam menunjang kelangsungan pendidikan. Yang keempat yaitu mahasiswa. Menurut Siswoyo 2007, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang sebanding dengan universitas. Dan yang terakhir yaitu e-book. Menurut dia, Nur Fauzia dan Anissa Syarif 2020, digitalisasi telah menghubungkan berbagai cara untuk produksi, penyebaran, dan konsumsi informasi yang sangat cepat. Sebagai salah satu contoh terdapat buku tradisional atau cetak, dan semenjak adanya digitalisasi dapat mengubah banyak hal ke dalam format e-book. Untuk metodologinya sendiri yaitu metode kuantitatif. Dan di sini metode kuantitatif dari saya sendiri yaitu skripsinya melalui penelitian kuantitatif yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu kuantitatif, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka
dan analisis menggunakan statistik. Dan kuantitatifnya yaitu tipe deskriptif. Menurut Sugiono, dan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih. Untuk lokasi penelitian kami yaitu di Perpustakaan Universitas Surabaya yang beralamatkan di Jalan Tengges Mejoyo, Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Untuk sampelnya yaitu menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Adapun sampel yang didapat yaitu 98,8 sehingga menjadi 99 responden dengan margin of error 10%. Adapun populasinya berdasarkan data mahasiswa dari situs PPDT dalam data pelaporan tahun 2003 yang berjumlahkan 8.950 mahasiswa dari keseluruhan program studi Universitas Surabaya. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui observasi. Observasi di sini saya melakukan survei dari Perpustakaan Universitas Surabaya dan juga mengambil sebuah informasi-informasi baik itu data maupun dokumentasi dari Perpustakaan Universitas Surabaya. Dan yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Dari kuesioner atau angket itu sendiri saya melakukan link Google Form yang diberikan kepada para mahasiswa untuk mengisi kuesioner itu sendiri. Adapun teknik analisis datanya yaitu mencakup persiapan tabulasi penerapan data. Persiapannya yaitu mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi, mengecek kelengkapan data, dan mengecek macam isian datanya. Adapun tabulasinya yaitu memberikan scoring, memberikan coding, dan memberikan persentase. Dan yang terakhir yaitu penerapan data yang mencantumkan data sesuai dengan analisis. Selanjutnya yaitu pengambilannya penilaiannya itu skala Likert dengan kategori sangat setuju skor 5, setuju skor 4, ragu-ragu skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1. Untuk perhitungan statistiknya yaitu nilai tertinggi jumlah indikator kali skor tertinggi, nilai terendah jumlah indikator kali skor terendah, dan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi kategori. Untuk hasil analisis datanya dari responden yang berjumlahkan 99 mahasiswa, dari nilai interval indikator faktor internal yang meliputi yaitu kebutuhan, motif, maupun minat. Untuk ini enggak ada. Untuk kebutuhan sejumlah 38, frekuensinya yang sangat tinggi, dan untuk yang kategori tinggi berjumlahkan 54 mahasiswa, dan untuk yang kategori sedang berjumlahkan 6 mahasiswa, dan untuk kategori rendah berjumlahkan 1 mahasiswa, dan yang sangat rendah tidak ada responden. Terus untuk yang motif dengan kategori sangat tinggi 23 responden, kategori tinggi dengan 54 responden, dengan kategori sedang 21 responden, kategori rendah dengan 1 responden, dan sangat rendah tidak ada responden. Lalu minat dengan kategori sangat tinggi 31 responden, minat dengan kategori tinggi 54, kategori sedang 13 responden, yang kategori rendah 1 responden, dan yang sangat rendah
eksternal terdiri dari kelengkapan koleksi, keterampilan pustakawan, dan layanan pengguna, keterbatasan fasilitas, dan lain lain. Untuk indikatornya sangat tinggi 19 responden. Untuk yang kelengkapan koleksi, kategori tinggi 63 responden, kategori sedang 16 responden, kategori rendah 1 responden, dengan sangat rendah tidak ada responden. Untuk pustakawan dengan kategori sangat tinggi 18 responden, pustakawan kategori tinggi 54 responden, kategori sedang 24 responden, rendah 2 responden, sangat rendah 1 responden. Adapun untuk yang keterbatasan fasilitas dengan kategori sangat tinggi 17 responden, kategori tinggi 48 responden, kategori sedang 33 responden, kategori rendah 1 responden, dan sangat rendah tidak ada responden. Untuk hasil analisis data dari subvariabel tadi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan faktor internal dengan kategori sangat tinggi yaitu 30 responden, kategori tinggi 65 responden, kategori sedang 4 responden, dan untuk kategori rendah dan sangat rendah tidak ada responden. Untuk faktor eksternal sendiri dengan kategori sangat tinggi 13 responden, kategori tinggi 75 responden, kategori sedang 11 responden, dan untuk kategori rendah dan sangat rendah tidak ada responden. Untuk kesimpulannya, yaitu data ini menunjukkan frekuensi nilai variabel dari tingkat pemanfaatan e-book bagi mahasiswa di Perpustakaan Universitas Surabaya. Untuk hasil akhirnya dari variabelnya dengan indikator sangat tinggi 14 responden, dengan indikator tinggi 18 responden, dengan indikator sedang satu responden. Untuk kesimpulannya yaitu tingkat pemanfaatan ibu pustakaan yang berasal dari subvariabel faktor internal dan faktor eksternal berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, responden dengan persentase 82,83% menyatakan tinggi dari tingkat pemanfaatan e-book perpustakaan e-Bayan. Untuk referensi dari ini, untuk PPT-nya, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.